Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya terkait analisis kompleksitas algoritma. Di sini kita akan meneruskan pembahasan terkait analisis matematik untuk algoritma rekursif. Tapi di pekan sebelumnya kita membahas terkait persamaan karakteristik untuk persamaan eh, homogen linear equation. Ya, nah sekarang kita akan membahas untuk non homogen ya. Kalau misalnya di pertemuan sebelumnya kita punya relasi rekurensi linear homogen, di mana kalau yang linear homogen itu kita punya bentuk seperti ini, tapi di sisi kanannya itu bukan Fn tapi 0. Ketika kita punya 0, itu disebut relasi rekurensi linear homogen. Sedangkan kalau selain 0, itu kita sebut sebagai relasi rekurensi linear non homogen. Fn-nya ini bisa macam-macam, tapi yang akan kita pelajari sekarang itu adalah khusus yang berbentuk b pangkat n dikalikan suatu polinomial. Oke. Karena ada teorema, ketika kita mempunyai relasi rekurensi linear non homogen, ini harusnya non homogen, dengan koefisien konstan, kita punya bentuknya seperti ini, maka kita akan mempunyai persamaan karakteristik, yaitu ini adalah sama persis dengan apa yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya terkait relasi rekurensi linear homogen. Nah, tapi kalau dia non homogen, kita tambahkan faktor ini, di mana dia itu berasal dari ruas kanan relasinya. Jadi kita tambahkan R dikurangi B, di mana B itu adalah apapun yang dipangkatkan N pada relasi yang kita punya. Kemudian pangkat D plus 1, di mana D di sini adalah derajat dari polinomial yang kita punya di sini. Derajat itu adalah pangkat tertingginya. Jadi misalkan kita punya polinomialnya itu adalah 3n kuadrat ditambah 4n dikurang 2, berarti derajatnya yaitu adalah pangkat tertingginya, dia adalah 2. Sedangkan kalau kita punya Pn-nya itu adalah 5n plus 1, maka pangkat tertingginya itu adalah n pangkat 1, sehingga derajatnya adalah 1. Sedangkan kalau Pn sama dengan 8, maka kita punya derajatnya adalah 0. Karena 8 ini kan bisa saya tulis sebagai 8 kali 1 ya, atau 8 kali n pangkat 0. Jadi pangkat tertingginya itu adalah 0. Nah, contoh lain, dengan bentuk seperti ini, kita bisa punya misalkan relasi seperti ini. Tn dikurang Tn 3 Tn minus 1 sama dengan 4 pangkat n. Nah, di sini K itu adalah pengurangan terbesar pada indeks. Dia adalah 1. B itu adalah apapun yang dipangkatkan N yang kita punya di ruas kanannya, itu adalah 4. Kemudian Pn yaitu adalah polinomial yang kita punya di ruas kanannya tadi. Karena di sini 4 pangkat N saja, ini kan bisa ditulis sebagai 4 pangkat N dikalikan 1 ya. Jadi polinomialnya itu adalah si 1 yang kita punya di sini. Sehingga dari sini kita bisa tahu kalau derajatnya itu adalah 0. Derajat dari polinomialnya adalah 0. Selanjutnya, contoh lain, misalkan saya punya ruas kanannya seperti ini. Ruas kirinya seperti ini, berarti pengurangan tertinggi pada indeks itu adalah 2. Kemudian apapun yang dipangkatkan N itu adalah 4. Kemudian polinomialnya itu adalah 8n plus 7. Dan di sini derajatnya berarti adalah 1. Selanjutnya, contoh lain saya punya ini. Ini berarti pengurangan tertinggi pada indeksnya adalah 1.
Apapun yang dipangkatkan N, di sini secara eksplisit tidak ada yang dipangkatkan N. Tapi ini bisa kita tulis sebagai 1 kali 5N plus 7. Di mana 1 itu adalah 1 pangkat N. 1 pangkat berapapun akan menjadi 1. Makanya di sini B-nya kita anggap 1. Dan Pn, polinomial yang kita punya adalah 5N plus 7. Sehingga derajatnya itu adalah derajat dari polinomial yang kita punya, itu adalah 1. Kemudian ini contohnya, misalkan kita punya relasi rekurensi seperti ini, maka mirip seperti yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, kita cari persamaan karakteristiknya dulu. Di persamaan karakteristiknya, pertama dia lagi-lagi mirip dengan pertemuan sebelumnya. Di sini dari 4Tn dikurang 3Tn minus 1, kita punya R dikurang 3. Nah, tapi kita tambah lagi faktornya dengan R minus B pangkat D plus 1. Kalau kita cek di sini, B-nya apapun yang dipangkatkan oleh N, dia 4. Karena kita punya 4 pangkat N. Kemudian polinomialnya berarti adalah apapun sisa selain 4 pangkat N, yaitu 2N plus 1. Sehingga derajatnya, derajat dari polinomial yang kita punya, pangkat tertingginya adalah 1. Oke, sehingga ini yang kita punya akan menjadi R dikurang B. B-nya 4, pangkat D plus 1. D-nya 1, sehingga kita punya pangkat 2. Berarti di sini sebagai tambahan kita punya R minus 4 pangkat 2 juga. Sama dengan 0. Sehingga solusi yang kita punya adalah R-nya adalah 3, R2 yang juga sama dengan R3 itu adalah 4. Karena ingat minggu lalu sempat kita bahas, kalau kita punya akar ganda, artinya 4 ini dia mewakili 2 solusi. Seperti ini. Ini bisa terjadi, tapi nanti solusi umum yang kita punya ada sedikit penyesuaian. Jadi di sini kita punya Tn, itu adalah C1 kali R1 pangkat N. Di mana di sini R1-nya adalah 3 pangkat N. Kemudian kita punya C2 kali R2 pangkat N, di mana di sini R2-nya adalah 4. Oke, kemudian selanjutnya kita punya C3 kali R3 pangkat N, tapi di sini R3-nya adalah 4. Tapi lagi karena 4 sudah ada sebelumnya, maka kita harus mengalikan dia dengan N kali 4 pangkat N. Jadi ini adalah solusi umum yang kita punya. Nah, untuk mencari solusi khususnya, kita harus mencari nilai dari C1, C2, dan juga C3. Caranya adalah kita punya base cases, yaitu ketika T sama dengan N sama dengan 0 dan N sama dengan 1. Berarti T0 kita tahu dia adalah C1 kali 3 pangkat 0 tambah C2 kali 4 pangkat 0 tambah C3 kali 0 kali 4 pangkat 0. Artinya dia adalah C1 tambah C2. Dan berdasarkan informasi yang kita punya di sini, nilainya harusnya 0. Kemudian T1, dia adalah C1 kali 3 pangkat 1 tambah C2 kali 4 pangkat 1 tambah C3 kali 1 kali 4 pangkat 1. Dari solusi umum yang kita dapatkan di sini. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai 3C1 tambah 4C2 ditambah 4C3. Dan berdasarkan informasi yang kita punya, dia nilainya harusnya adalah 12. Nah, berarti sekarang kita harus mencari nilai dari C1, C2, dan C3.
ada 3 nilai yang perlu kita cari. Untuk mencari 3 nilai, dengan menggunakan substitusi eliminasi, ataupun kalian bisa menggunakan metode lain, contohnya dengan menggunakan OBE, yang mungkin kalian sudah pelajari di uh, aljabar linear ya. Jadi, untuk mendapatkan 3 nilai koefisien, kita harus punya 3 persamaan. Kalau enggak, nanti solusinya jadi tahingga. Di sini kita baru ada 1, 2. 2 persamaan, kurang 1. Karena di sini kita perlu 3 solusi. Sehingga kita perlu 3 persamaan, tapi baru ada 2. Gimana nyari satunya lagi? Itu bisa kita dapatkan dari sini. Di sini, sorry. Di sini kita tahu kalau T2 dikurang 3T1 itu bisa kita tulis jadi 4 pangkat 2 kali 2 tambah 1. Ini dari definisi persamaan yang kita punya di sini ya. Tinggal kita ganti N-nya jadi 2. T1 sendiri dari sini dia nilainya adalah 12. Sehingga T2 kalau saya pindah ruas jadi 3T1-nya jadi 3 tambah 12 ditambah 4 kali 4 pangkat 2 adalah 16 kali 5. Berarti dia adalah 36 ditambah 80 yaitu 116. Artinya di sini kita bisa dapat lagi T2 itu adalah berdasarkan solusi umum yang kita punya yang ada di sini. T2 itu adalah C1 kali 3 pangkat 2 tambah C2 kali 4 pangkat 2 tambah C3 kali 2 kali 4 pangkat 2. Dan T2 atau ini bisa kita tulis jadi 9C1 tambah 16C2 tambah 32C3. Dan berdasarkan informasi baru yang tadi kita dapat, T2 nilainya harusnya adalah 116. Nah, berarti sekarang kita sudah punya 3 persamaan. Pertama, kedua, dan juga ketiga. Dari sini kita bisa gunakan substitusi dan eliminasi atau apapun metode yang ingin kalian gunakan untuk mencari nilai C1, C2, dan C3 dan kemudian kita substitusikan kembali ke sini. Oke. Jadi review lagi, awalnya kita bentuk cari dulu apa sih B-nya, apa sih D-nya, agar kita bisa mendapatkan faktor yang ada di sini. Bagian ini bisa kita kerjakan seperti yang homogen, tapi dengan tambahan kita mempunyai faktor baru yaitu R dikurang B pangkat D plus 1. Nah, dari sini kita cari solusinya. Sorry, ini harusnya R1 ya. Kemudian kita buat persamaan atau solusi umumnya. Kemudian dari situ kita cari nilai C1, C2, C3 dengan catatan kalau kita punya 2 koefisien yang perlu kita cari ya berarti kita perlu 2 persamaan. Kalau kita punya 3 koefisien berarti kita perlu 3 persamaan. 4 koefisien kita perlu 4 persamaan dan seterusnya. Tapi di soal yang kita punya di awal, kita baru punya 2 persamaan, sedangkan di sini koefisiennya ada 3, sehingga kita perlu tambah informasi baru terkait T2. Kita cari nilai T2-nya, kemudian kita substitusikan nilai N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, untuk kemudian kita cari nilai C1, C2, dan C3-nya, yang selanjutnya bisa kita substitusikan ke solusi umum tadi. Ini contoh lainnya, misalkan saya punya TN ini seperti ini,
Berarti saya akan punya R kuadrat. Sorry, ini perlu saya pindah ruaskan dulu ya. Tn dikurang 5 Tn min 1 ditambah 6 Tn min 2 itu sama dengan 5 pangkat N. Berarti kalau saya punya persamaan karakteristiknya, dari ruas kiri saya akan punya R kuadrat dikurang 5R ditambah 6. Dari ruas kanan saya punya R minus B, berapapun yang kita pangkatkan N, berarti R pangkat 5, pangkat polinomial derajatnya ditambah 1. Di sini kan sebenarnya bisa kita bilang kali 1 ya. Berarti polinomialnya 1. Derajatnya 0. Sama dengan 0. Sehingga di sini kita punya R minus 3, R minus 2, R minus 5. Sama dengan 0. Dari sini seperti sebelumnya kita dapatkan R1, R2, R3, kita cari solusi umumnya, kemudian kita cari koefisien C1, C2, C3, dan kita masukkan kembali ke solusi umum nilai koefisien tersebut. Untuk yang ada di sini, ini berarti saya akan punya persamaan karakteristiknya R-1 dari ruas kirinya. Di ruas kanannya kita punya R-1 karena yang dipangkatkan N itu adalah 1. 1 pangkat N itu adalah 1, dia tidak perlu ditulis. Jadi R pangkat 1 pangkat derajat polinomial. Derajatnya untuk N-1 itu adalah 1. Sehingga kita punya 2. Karena derajat ditambah 1. Ini sama dengan 0. Berarti kita punya R1, R2, dan R3 itu adalah 1. Oke, untuk yang ini, kita dari ruas kiri kita dapatkan R-2. Dari ruas kanan kita dapatkan R minus apapun yang dipangkatkan N. Dia adalah 2. Dipangkatkan dengan derajat polinomial. Polinomialnya itu adalah N, derajatnya 1. Berarti kita punya 1 pangkat 1. Berarti kita akan punya R1, R2, dan R3-nya bernilai 2. Seperti ini. Dan lagi-lagi kita ambil solusi umum, kita cari koefisien, kita substitusi koefisien ke solusi umum untuk mendapatkan solusi khususnya. Baru kita bisa dapatkan nanti kelas asimtotiknya itu pangkat terbesar yang berapa. Sekian pertemuan kita terkait persamaan non-homogen. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.